Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba Allah, bil khusus keluarga besar Jamaah Masjid Al-Muwahhidun Kemenpora yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali saat ini walaupun bersama-sama kita di udara. Mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang diperintahkan Allah memiliki tujuan sama, karena memang Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Kita tentu masih ingat dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan ibadah hanya satu, yaitu ketakwaan. Allah mengatakan tentang sholat, infak dan sebagainya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang kami berikan pada mereka. Artinya apa? Sholat, zakat dan lain sebagainya itu tujuannya adalah dalam rangka mengantarkan manusia agar menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan pada kita berpuasa juga agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebulan namanya kita berpuasa, targetnya adalah agar kita naik dari iman menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita naik haji juga agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ujung ayat mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal dengan cara menunaikan ibadah haji, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi orang naik haji agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Allah perintahkan kita menegakkan hukum juga agar supaya tercipta ketakwaan di tengah kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu di dalam kisah itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal sempurna, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, perhambakanlah diri kamu semua pada Tuhan kamu, beribadahlah kamu pada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sholat, puasa, zakat, haji, penegakan hukum, semua ditujukan agar supaya manusia menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, banyak definisi yang dibuat orang tentang apa itu takwa. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Tetapi kalau kita baca-baca ayat Al-Quran, kita akan menemukan selalu saja di belakangnya ada la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang bertakwa. Dengan harapan kamu menjadi orang yang bertakwa, berarti orang melaksanakan sholat memang tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Tapi banyak orang yang sholat belum tentu jadi orang takwa. Banyak orang yang membayar zakat tujuannya supaya takwa, tapi banyak orang yang membayar zakat belum tentu jadi orang takwa. Pun puasa pun haji, orang sudah puasa sudah haji statusnya baru la'allakum tattaqun, sifatnya mudah-mudahan. Berarti bukan sholatnya yang membuat dia bertakwa. Ketika orang sholat belum disebut takwa, ketika orang zakat belum disebut takwa, ketika orang puasa belum disebut takwa, ketika orang haji belum disebut takwa. Kapan takwanya? Takwa adalah buah. Kalau iman itu benih, kalau ibadah itu adalah pohonnya, takwa adalah buahnya. Berarti setiap ibadah mesti ada buahnya. Takwa adalah buah ibadah. Selesai ibadahnya belum tentu panen takwanya, karena yang namanya pohon bisa saja pohonnya besar tapi tidak ada buahnya. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa?
Saya mencoba melakukan penelitian bertahun-tahun dan menemukan kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan takwa itu adalah sebenarnya akhlakul karimah. Tidak lebih dari itu. Artinya apa? Ketika orang melakukan satu ibadah, maka dia akan memiliki tiga dimensi. Tiga dimensi. Yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi medikal, dan yang ketiga dimensi sosial. Dimensi sosial inilah yang disebut dengan at-taqwa. Apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Dimensi spiritual adalah bahwa setiap ibadah yang dilakukan itu bisa menghancurkan dosa, mendatangkan pahala, dan menciptakan ketenangan batin orang yang melakukannya. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Dimensi medikal adalah bahwa setiap orang yang melakukan satu peribadahan, maka badannya akan lebih sehat daripada ketika dia belum melakukannya. Apa yang dimaksud dengan dimensi sosial? Yaitu bahwa ketika orang melakukan satu ibadah, selesai melakukan ibadah, ada perubahan perilaku kepada akhlak yang lebih baik. Hamba Allah, kita berikan contoh sholat. Sholat memiliki tiga dimensi. Dimensi pertama, sholat itu memiliki dimensi spiritual. Siapa orang yang melakukan sholat berarti akan bersih dosanya, akan banjir pahalanya, tenang jiwanya. Itu sebabnya ada hadis mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu kanarin bibabi ahadikum, bagaikan sungai yang berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kamu, lalu mandi dalam satu hari 5 kali. Bersih daki-dakinya. Begitulah sholat 5 waktu. Orang yang melakukan sholat 5 waktu akan bersih dari dosa-dosanya, hilang dosanya. Dan sholat juga memiliki dimensi spiritual, di mana menciptakan ketenangan, melahirkan ketentraman jiwa. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka sholat menimbulkan ketenangan jiwa. Yang kedua, sholat juga memiliki dimensi medikal. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Bahwa ketika orang telah selesai melaksanakan sholat, maka dia akan merasakan lebih sehat, lebih bugar badannya daripada ketika dia belum melakukannya. Maka dia harus benar dalam melakukan gerakannya. Apa yang dia lakukan dalam gerakan sholat harus benar. Mengangkat tangan sebatas pundak atau sebatas daun telinga harus benar. Jangan lebih dari itu atau kurang dari itu. Karena gerakan-gerakan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, letakkan tangan di antara tulang dada dengan pusar kita. Nanti ada yang memahami bahwa meletakkan tangan di atas dadanya itu benar-benar di tulang dada. Tapi Imam Muslim mengatakan bukan itu. Yang dimaksud adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri antara tulang dada dengan pusarnya. Seperti ini. Kalau bisa jangan kurang, jangan lebih, jangan beda sedikit pun. Maka itu yang buat kita sehat. Ketika kita sujud seperti apa, ketika duduk seperti apa, semua gerakan sholat itu diproyeksikan Allah untuk memastikan bahwa orang yang melakukan sholat, selesai sholat, badannya lebih bugar daripada dia tidak sholat. Ada orang yang berkata, Kiai, saya sudah sholat tapi tidak sehat-sehat, badan saya sakit. Loh, kamu sholat saja tidak sehat, apalagi kalau tidak sholat. Dia bilang lagi, ada orang kafir tidak sholat tapi bugar badannya, sehat badannya, tidak sholat saja sudah sehat, apalagi kalau sholat. Jangan dibalik-balik. Nah, yang ketiga, dimensi sosial. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang telah selesai melakukan satu ibadah, maka dia akan berubah menjadi manusia baru yang lebih baik perilaku atau akhlaknya daripada sebelumnya. Itu dimensi sosial. Karena apa? Yang dibutuhkan orang itu bukan khusyuk sholatnya. Yang dibutuhkan orang itu bukan fasih ucapan sholatnya. Yang dibutuhkan orang lain dari kita, itu bukan sholat kita, tapi buah sholat kita. Yang dinikmati orang adalah perilaku baik yang dicermati atau dicermini oleh sholat kita. Apa yang kita lakukan lewat sholat? Sholat mengajarkan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di saat kau mengucapkan itu, katakan pada hatimu dan sadari benar, tampilkan dalam lakumu bahwa kamu itu kecil, yang agung itu cuma Allah. Ketika kamu bilang Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Maha suci Tuhan yang agung dan terpuji. Yang agung dan terpuji itu hanya Allah. Lalu katakan pada batinmu,
paksa badanmu untuk menampilkan satu sikap bahwa kamu itu tidak terpuji dan tidak agung. Dan seterusnya. Sampai kita kepada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala kerahmatan dan semua kebajikan itu lillah, milik Allah. Semua kebaikan itu lillah, milik Allah. Berarti kamu tidak punya kehormatan, kamu tidak punya keberkatan, kamu tidak punya kebaikan. Kalau hari ini kamu dihormati orang, dipuji orang, bisa melakukan kebaikan, itu karena setetes dari kebaikan dan kemuliaan yang Allah miliki, yang diberikan pada kamu, yang ada kalanya kamu cuma minjam untuk sementara. Kalau kamu jadi seorang menteri atau presiden, besok kamu mati, jabatan itu pindah pada orang lain, karena memang Allah cuma meminjamkan kamu sebentar saja. Apa buahnya? Ketika orang sudah melakukan sholat, maka dia akan tawadhu. Orang yang tawadhu biasanya gemar melakukan kedamaian. Orang kalau merasa rendah, tidak sombong, biasanya tidak nantang ribut. Jadi kalimat Allahu Akbar itu barengannya dengan apa? Dengan tawadhu. Tapi kita seringkali menggunakan kalimat takbir untuk kesombongan, mengepalkan tangan, seolah-olah kita ini hebat. Pantas Nabi mengatakan, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa innahu yutfi'uhu. Jika kamu melihat kebakaran, takbirlah, karena takbir itu bisa memadamkannya. Sebetulnya mungkin lebih tepat memadamkan emosimu dan sombongmu itu. Kalau orang sudah membungkuk badannya, sudah sujud tubuhnya, sudah berulang kali mengatakan Allah yang maha besar, lalu tidak keluar perilaku sopan dan tawadhu, ini orang sadar apa tidak dengan yang dilakukannya? Makanya Allah mengancam orang-orang yang sholat masih bisa celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lupa, lalai dari sholat mereka. Seperti orang belum sholat saja perilakunya. Sebenarnya itu yang dituju. Nah, siapakah orang yang sukses dengan sholatnya? Bukan yang yusallun, bukan musallin. Karena fawailul lil musallin, orang sholat bisa celaka. Yang sukses di hadapan Allah, wa yuqimunas sholat, yang telah mendirikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Kita pemotong kayu 4 persegi panjang, kita letakkan di tanah, itu namanya balok. Kapan disebut dengan tiang? Disebut dengan tiang adalah saat dia berdiri, bertumpu di atas tanah dan pondasi, kemudian menyangga yang di atasnya, itu disebut dengan tiang. Inilah yang dimaksud dengan as-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, bukan 2 rakaat subuh, bukan 4 rakaat zuhur dan asar dan isya, bukan 3 rakaat maghribnya. Yuqimun itu adalah engkau telah membawa perilaku sholat di dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah. Hamba yang dimuliakan, pertanyaan kita, apa yang akan dicapai oleh puasa? Kita ingat, puasa pun memiliki 3 dimensi. Dimensi spiritual. Artinya apa? Orang yang melakukan puasa Ramadan pasti bersih dosa-dosanya. Bahkan kata Nabi, yauma waladathu ummuhu. Orang yang berada di bulan Ramadan melakukan puasa, keluar Ramadan bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Pembersihan dosa, banjir pahala. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qama Ramadan, qiyam Ramadan, man shoma Ramadan, orang yang puasa bulan Ramadan. Nanti ada satu lagi, man qama lailatul qadri, siapa yang qiyam mulai di malam Lailatul Qadar, ghufira, dengan catatan iman dan mengharap ganjaran dari Allah, diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, puasa juga memiliki dimensi medikal, yaitu orang kalau sudah melakukan puasa, maka dia akan lebih sehat daripada kalau dia tidak berpuasa. Pantas ada hadis mengatakan sumu tasihhu. Itu sebabnya saya berharap bahwa di bulan Ramadan ini, atau paling lambat bulan Syawal, fitnah corona sudah selesai. Mengapa? Karena umat Islam sudah puasa. Kalau sudah puasa, tasihu akan sehat. Jika seluruh negeri ini berpuasa, umat Islamnya ditebarkan energinya, bisa
Insya Allah Allah berkuasa menghentikan virus corona, mematikan corona di awal bulan Syawal, insya Allah. Nah, yang ketiga, puasa memiliki dimensi sosial. Apa yang kita ambil? Kalimatnya saja. Puasa itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Ini yang ditunggu orang lain. Ini yang bermanfaat bagi orang lain. Orang tidak perlu tahu sahurnya dengan apa, orang tidak perlu tahu laparnya seperti apa, tapi orang butuh dengan perilakumu yang merupakan hasil dari pencerminan puasa, itu kamu menjadi orang yang menahan diri. Sebenarnya keributan ini karena kita tidak bisa menahan diri. Orang yang menginginkan sesuatu, karena tidak semua yang diinginkan itu boleh diambil. Tahan dirimu untuk melakukan satu perbuatan, jika itu tidak diizinkan Allah, itu namanya menahan diri. Hamba yang dimuliakan, jika para pegawai bisa menahan diri, jika para pejabat bisa menahan diri, jika orang-orang yang ambisi dengan satu jabatan bisa menahan diri, aman negeri ini. Tidak amannya Indonesia, karena banyak orang yang diberi amanat, dia tidak bisa menahan diri, dia mengambil hak rakyat. Karena banyak di antara orang kita yang tidak bisa menahan diri. Sedang berada di satu pekerjaan, dia menginginkan pekerjaan yang lain. Sedang berada di satu jabatan, dia menginginkan jabatan yang lain. Itu tidak mampu menahan diri. Bukan orang-orang seperti ini yang bertakwa, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hamba yang dimuliakan, betapa hebatnya takwa ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kelak yaumul qiyamah, ketika orang-orang ngantri dan masuk ke dalam neraka jahanam, Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim terhina di tempat itu dalam neraka jahanam. Hamba yang dimuliakan, takwa adalah sebaik-baik pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa adalah sebaik-baik kepangkatan dan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka marilah kita berjalan. Kita menuju Allah dengan perbekalan yang cukup, dengan pakaian yang gagah, dan persembahkan di hadapan Allah setinggi-tinggi kepangkatan, yaitu ketakwaan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbelanja di supermarket Ramadan, berbelanja mencari baju yang paling indah, yang paling mahal. Mudah-mudahan kita bisa berbelanja di bulan ini perbekalan untuk kita bawa pulang menghadap Allah, dan mudah-mudahan di kampus besar Ramadan ini kita juga akan mendapatkan gelar kesarjanaan ketakwaan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.